Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Rahmanto. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Saya akan mempresentasikan manajemen klaim proyek. Klaim manajemen menguraikan proses yang diperlukan untuk memperkecil dan mencegah klaim konstruksi yang timbul dan menyelesaikan klaim bila klaim terjadi. Klaim bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu satu pihak mengajukan tuntutan klaim, di lain pihak mencegah atau menolak klaim. Kamus Webster. A demands for something the heart believed to be right. Pada umumnya hasil dari tindakan atau perintah, arahan, dikonstruksi something pada umumnya kompensasi tambahan kegiatan yang diajukan sebagai ekstra dalam persyaratan kontrak atau perpanjangan waktu pelaksanaan atau kedua-keduanya. Biasanya kontraktor mengajukan klaim ke owner atau subkontraktor. Pihak ketiga mengajukan klaim ke kontraktor utama. Juga owner akan mengajukan klaim ke kontraktor jika persyaratan dalam kontrak tidak dipenuhinya. Identifikasi klaim mulai dengan kecukupan pengetahuan tentang cakupan, lingkup kerja, skop, dan persyaratan kontrak yang akan dapat memperlihatkan adanya perubahan skop atau persyaratan kontrak sehingga diperlukan penyesuaian kontrak. Identifikasi meliputi tidak hanya tafsiran persyaratan kontrak, tetapi juga dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan ekstra yang harus dilakukan oleh kontrak. Berbagai kondisi-kondisi dan terminologi yang berlaku untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan, terutama terminologi berkenaan dengan perubahan kondisi yang diubah, jadwal persiapan dan submittal, dan perhatian yang akan diberikan. Suatu uraian tertulis dari pekerjaan yang dipercayakan menjadi tambahan pada kontrak, di mana dan kapan ditempatkannya. Suatu pernyataan mengapa hal ini belum termasuk di dalam cakupan kontrak, dan menurut klausul kontrak hal ini mendukung persengketaan. Suatu catatan dari ketika pekerjaan tambah yang diklaim dimulai, diakhiri, atau ketika diperkirakan untuk berakhir. Klaim perpanjangan waktu yang diakibatkan oleh keterlambatan pekerjaan dalam kaitan dengan peristiwa seperti cuaca yang tidak biasa, terbentur, atau paksaan masalah lain di luar kendali kontraktor mungkin sah, sementara mereka tidak boleh mengkompensasikan kontrak, dan keputusan hukum setempat sering menetapkan pernyataan adalah kompensasi. Ketentuan kontrak yang berkenaan dengan perubahan dan ketetapan perintah dalam banyak kasus klaim tidak dibuat dengan cara yang tepat waktu adalah cacat. Hal ini sering bermanfaat dalam mencapai suatu konsensus sepanjang lebih dari satu orang bahwa kegiatan yang dipertanyakan memiliki status klaim. Dalam beberapa kasus dari klaim yang lebih penting atau lebih besar, nasihat hukum mungkin dicari untuk menambah dukungan lebih lanjut demi kebenaran dari klaim itu. Dokumentasi dari salah satu faktor penting di dalam proses klaim adalah kebutuhan akan dokumentasi yang baik dan mendukung. Hal ini bisa mengambil dengan format foto atau video dari pekerjaan yang dipertanyakan, relevan dengan kontrak, dan gambar pernyataan yang relevan dari orang yang terlibat atau berhubungan dengan pekerjaan yang diklaim. Sebagai tambahan, waktu dan hari dari pekerjaan yang dilaksanakan harus dicatat. Hal ini sangat membantu secara terbuka terhadap suatu anggaran biaya yang baru untuk memenuhi pekerjaan yang diklaim, agar supaya terlihat jelas pemisahan dari kontrak pekerjaan lainnya. Perhitungan klaim proyek. Kegiatan sudah ditinjau ulang dan sudah ada keputusan untuk dilakukan klaim. Langkah berikutnya adalah menghitung biasanya kompensasi atau penambahan waktu pelaksanaan kontrak
adanya ekstra pekerjaan atau kerugian dari para pihak pada kerangka waktu dan biaya umumnya yang menjadi alasan timbulnya klaim. Dan biasanya kegiatan klaim akibat dampak tidak langsung dari aspek lain. Dalam peristiwa itu terjadi hal ini timbul tambahan dampak pada keseimbangan kontrak pekerjaan yang disebabkan oleh kegiatan yang diklaim. Dampak ini harus diperlakukan secara seksama dan data dikumpulkan sebagai kegiatan yang diklaim. Arbitrage adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrage adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia disingkat BAPMI, Bali International Arbitration and Mediation Center atau BIAMC dan sebagainya. Pada prinsipnya masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktek masing-masing lembaga arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Nomor 1, pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang mulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Nomor 2, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi: nama, alamat para pihak perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan atau nilai tuntutan. Nomor 3, dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Nomor 4, penunjuk arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Nomor 5, biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta rupiah. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam, tergantung besar tuntutan. Berikut daftar biaya administrasi sesuai dengan jenis tuntutan. Indonesia pernah melakukan penyelesaian arbitrase dengan pihak asing. Sengketa tersebut melibatkan 2 perusahaan asing yaitu Courtship Mining and Planet Mining. Proses arbitrase diselesaikan secara internasional dan dibantu oleh Investor State Dispute Settlement
serta International Center for Settlement of Investment Nisbat. Dilansir dari Kumparan, Churchill Mining dan Planet menggugat pemerintah Indonesia sebesar 2 miliar US dollar akibat serangkaian tindakan pemerintah Indonesia yang mencabut kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan oleh Bupati Kutai Timur. Penggugat berpendapat bahwa Indonesia melanggar ketentuan B4M RI Inggris. Dalam proses persidangan terbukti bahwa Churchill Mining dan Planet Mining melakukan pemalsuan dokumen perizinan sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjalankan investasi ilegal. Indonesia memenangkan sengketa ini. Churchill Mining dan Planet Mining mendapatkan hukuman dengan membayar ganti rugi biaya perkara kepada Indonesia sebesar 8,7 juta US dollar. Etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, expertise, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis 94617 adalah sikap hidup berubah keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. 3 fungsi dari kode etik profesi. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Catur Karsa prinsip-prinsip dasar. Nomor 1, mengutamakan keluhuran budi. 2, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Sabta Dharma 7 tuntutan sikap. Nomor 1, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesional. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.
Terima kasih presentasi yang saya sampaikan, semoga yang mendengarkan dan yang memperhatikan bermanfaat dan bisa dipahami, menambah ilmu dan menambah wawasan. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.